Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Hijr Ismail. Adalah dia bagian dari Ka'bah? Apakah ia bagian dari Ka'bah? Jawab Nabi SAW, ya. Saya tanya lagi, kenapa mereka tidak memasukkannya ke dalam bagian Ka'bah? Rasulullah SAW bersabda kepada istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, inna qaumaki qasirat bihimun nafaqah. Sesungguhnya kaummu wahai Aisyah dulu kekurangan dana. Berdasarkan hadis-hadis di atas, barang siapa berdoa dalam Hijr Ismail maka ia sudah berdoa dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah berdasarkan hadis ini. Baik, kita coba korek mutiara ilmunya. Dari riwayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ada kedudukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, karena beliau menukil kepada kita riwayat ini. Terlebih lagi memang beliau yang diizinkan oleh Nabi untuk masuk bersama beliau, dan Nabi waktu masuk ke Ka'bah di pembebasan kota Mekah itu cuma 3 orang sahabat yang ikut. Usama bin Zaid ini, Bilal, dan tadi Uthman bin Talha. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya Nabi SAW memasuki Ka'bah. Berarti menandakan boleh orang masuk ke dalam Ka'bah. Ka'bah bangunan mulia, tapi bukan berarti ada kekhususan yang untuk ibadah di dalamnya. Kecuali memang yang dicontohkan oleh Nabi SAW gitu ya. Jadi Nabi SAW tidak sengaja mengerik tanahnya atau mengambil batunya atau yang semisalnya. Tapi Nabi SAW di sini disebutkan adalah beliau memasuki Ka'bah dan berdoa di setiap sudut dinding Ka'bah itu di bagian dalamnya. Berarti bermakna bisa kalau kita masuk ke dalam Ka'bah berdoa di sudut mana saja. Karena itu kan kiblat. Jadi kalau kita masuk Ka'bah kita bisa sholat menghadap sana, menghadap sini. Karena itu semua dindingnya kiblat, gitu kan. Seperti itulah. Walaupun yang lebih afdal adalah seseorang sholat menghadap rukun yamani sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat yang kedua. Intinya sebenarnya riwayat yang pertama ini adanya anjuran berdoa di situ. Ya. Dan karena Nabi SAW berdoa berarti menandakan itu tempat yang mustajab. Dari riwayat yang kedua kita ambil pelajaran. Yang pertamanya adalah kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini sahabat yang mulia dikenal dengan julukan Bapak Ibu sekalian sahibut ta'assi. Orang yang sangat fanatik sekali mencontohi Nabi Muhammad SAW. Semua yang Nabi kerjakan beliau tidak dengar ya kecuali beliau langsung kerjakan. Ya, jadi ini orang yang luar biasa gitu ya. Sampai pada hal-hal yang kecil. Ya, beliau pernah merawat sebuah pohon ya selama hidup beliau dan sering kali beliau datang duduk di situ. Waktu ditanya kenapa, beliau bilang karena Nabi pernah duduk di sini. Ya, saking luar biasanya mencontohi Nabi SAW gitu ya. Beliau pernah memberhentikan juga satu kafilah haji, kemudian beliau buang hajat di sebuah tempat, lalu beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah melakukannya. Ya, seperti itulah. Nah, waktu pembebasan kota Mekah dan Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah bersama Bilal, Usama bin Zaid dan Uthman bin Talha